Oke, kali ini kisah dari seorang PMI yang baru datang 2 minggu dari Indonesia. Jobnya itu sebenarnya dari Indonesia itu pabrik, tapi dipekerjakan PRT, yaitu bersih-bersih. Lama saya bekerja itu sudah 2 minggu lebih. Saya tidak kuat, soalnya rumahnya besar dan sistem kerjanya itu diwaktuin, sama seperti kerja di pabrik. ARC saya belum jadi, kira-kira saya bisa pindah nggak ya? Barusan aja baru masuk dari Indonesia. Kerjaannya banyak banget dan rumahnya besar sekali. Kalau misalkan saya pindah PRT bisa nggak sih? Rumahnya itu 4 lantai. Istirahatnya cuma 1 jam. Mulai bangun dari jam 6 pagi, kerja sampai jam 1, bersih-bersih sampai jam 1 pagi, guys. Dan jam 2 sampai jam 5 dia baru boleh istirahat tidur. Masih nyuci mobil, ada 4. Masih menguras kolam ikan. Yang menjadi pertanyaan banyak, apakah dia bisa pindah PRT saja? Majikannya juga masih punya villa, dia harus nanam sayur. Waktu masuk dari Indonesia ke Taiwan masih bayar 17 juta, coy. Yang sulit di sini apa? 1, job dia itu kan pabrik, ya. Berarti dia harus cari job pabrik kalau dia bisa putus dari kontrak ini. Sedangkan di Taiwan ini job pabrik udah susah banget dan mungkin kamu ujung-ujungnya malah jadi pulang. Nah, jadi saya juga bingung mau ngasih solusi kayak apa. Sedangkan dia ini jobnya dari Indonesia itu pertama kali masuk itu pabrik, tapi dia bersih-bersih. Terus kalau misalnya dia putus kontrak dan dia mau cari majikan baru, pastinya kan dia harus cari job pabrik. Ya kan? Susah kan sekarang cari pabrik karena apa? Semuanya maunya dari Indonesia. Lah kan sama kayak gini. Dari Indonesia bilangnya jobnya pabrik loh, guys. Sampai di sini bersih-bersih. Menurut kalian ini saya harus memberikan informasi atau solusi seperti apa? Saya juga bingung. Karena kalau dia putus kontrak pun akhirnya dia juga nggak punya pilihan untuk job pabrik. Gimana dong? Tolong kasih solusinya buat temen-temen. Barangkali kalian punya solusi. Karena saya bener-bener kali ini mampet. Otak saya udah nggak bisa mikir lagi. Terima kasih dan semoga jangan terjadi sama kalian juga yang masih apply atau proses dari Indonesia. Bener-bener kalian harus perhatiin ya guys. Jangan sampai terjadi kisah ini sama kalian. Dan aku kasihan banget tapi aku nggak bisa bantu. Gimana dong? Kasihan bantuin dia, bantuin tolong tolong kasihan. Oke, dari pertanyaan kamu ini mewakili dari semua teman-teman ya, dari VT sebelumnya, dimana seorang PMI datang dari Indonesia, jobnya itu tasau, ya, maksudnya suruh bersih-bersih. Sebenarnya itu diambil dari job pabrik, tapi dia dipekerjakan sebagai bersih-bersih. Nah, di Taiwan ini tidak ada job seperti ini sebenarnya. Ya, maksudnya pabrik tapi disuruh kerja bersih-bersih di rumah majikan. Ini kayaknya sih di rumah majikan nih, karena dari lantai 1 sampai lantai 4. Ada yang bilang itu home industry, seperti itu tidak ada. Itu menyalahi aturan. Sekarang permasalahannya saya bisa bantu kalau dia hanya untuk putus kontrak. Putus kontrak itu gampang banget. Cuma tinggal telepon 1955. Banyak yang menyarankan 1955. Kalau ngomong kayak gitu mah nggak usah diajarin. Saya mungkin lebih paham dari kalian. Tapi permasalahannya yang menjadi dilema buat saya, ini bukan soal bagaimana cara memutuskan kontrak. Bukan, itu mah gampang. Tapi yang paling sulit itu apa? Pada saat kalau dia udah habis putus kontrak, ya mungkin dia ditampung di shelter, mungkin dia ditampung di KDEI, mungkin dia ditampung dimanapun. Permasalahannya yang terberat itu adalah mencari pekerjaan lagi. Sedangkan dia itu kan datangnya itu kan pertama kali jobnya pabrik. Berarti kalau dia putus kontrak dia harus cari pabrik lagi. Dan yang harus dipahami sekarang ini job pabrik rata-rata tidak ada lagi guys. Kenapa? Kamu lihat deh ya, dari banyaknya PMI yang kena PHK, ya bangkrut ini pabriknya, itu kebanyakan semuanya sekarang lagi cari pekerjaan. Ya, satu pabrik ini misalnya butuh 4 orang, katanya biodata yang masuk 400 orang.
Coba kamu bayangkan, kalau misalkan anak ini putus kontrak itu gampang. Tapi nanti dia mau cari pekerjaan lagi, kagak ada. Ini loh yang jadi dilema buat saya tuh ini, gimana saya bantu dia sedangkan kagak ada job pabriknya gitu loh. Ya kan? Terus itu yang pertama. Yang kedua, dia masih potongan PT dari Indo, ya kan? Terus dia mungkin aja banyak utang di waktu mau datang ke Taiwan, ya saya juga nggak tahu gitu loh. Ini loh yang jadi dilema. Jadi permasalahan ini nih makanya saya up di VT, gimana dong penyelesaiannya, harusnya gimana gitu. Paham?